Ada sebuah Linux yang lahir dari kota asal virus corona yang memiliki tampilan paling cantik yang pernah ada di dunia Linux. Bukan dari Silicon Valley, bukan dari Eropa, tapi dari Wuhan. Ya, Wuhan, kota yang namanya pernah membuat seluruh dunia lockdown dan memakai masker. Dari kota yang sama, tempat pandemi COVID-19 bermula, lahir sebuah sistem operasi yang tampilannya begitu indah, sehingga banyak orang yang pertama kali melihatnya mengira itu adalah Mac OS, atau bahkan Windows 11, namanya adalah Deepin OS. Dan hari ini kita akan membahas kisahnya. Kisah yang penuh keindahan, kontroversi, dan pertanyaan yang sampai hari ini belum sepenuhnya terjawab. Kita perlu sedikit mundur ke belakang, ke tahun 2004. Saat itu, dunia Linux sedang dalam masa pertumbuhan. Ubuntu baru saja diluncurkan. Fedora masih muda, dan di tengah-tengah hiruk-pikuk itu, di sebuah kota bernama Wuhan, Tiongkok, seorang pemuda memulai sebuah proyek kecil yang ia beri nama Hewitt Linux. Proyek itu sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan berkembang menjadi salah satu distribusi Linux paling populer di seluruh dunia. Pada tahun 2008, proyek ini berganti nama menjadi Linux Deepin. Dan pada tahun 2014, nama Linux dihilangkan dan ia cukup disebut satu kata saja, Deepin. Deepin, dalam bahasa Inggris berarti lebih dalam. Sebuah nama yang penuh makna. Para pengembangnya ingin menyelami lebih dalam ke dalam pengalaman pengguna, ke dalam keindahan, atau ke dalam kemudahan. Dan hasilnya adalah DDE, Deepin Desktop Environment, sebuah antarmuka yang oleh banyak orang disebut sebagai yang paling indah di dunia Linux saat itu. Namun tentu saja, tidak ada kisah hebat tanpa konflik, dan konflik Deepin datang dari berbagai arah. Pada tahun 2019, nama Deepin mulai tersebar luas di komunitas Linux internasional. Para blogger memujinya, para YouTuber merekomendasikannya. DistroWatch menempatkan Deepin dalam jajaran teratas. Tapi bersamaan dengan kepopuleran itu, datanglah pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Beberapa peneliti keamanan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Konon, terdapat kode di dalam Deepin yang berkomunikasi dengan server yang berlokasi di Tiongkok. Komunitas open source pun gempar. Apakah Deepin spyware? Pertanyaan itu bergema di forum-forum, di grup-grup diskusi, di komentar-komentar YouTube. Dan belum sempat kontroversi itu mereda, datanglah pukulan yang jauh lebih keras. Tahun 2020, pandemi COVID-19 meledak, dan pusat badai itu adalah Wuhan, kota yang sama tempat Deepin Teknologi berkantor pusat. Seluruh dunia mengunci diri. Nama Wuhan menjadi nama yang ditakuti, dan Deepin yang terhubung erat dengan kota itu ikut terseret dalam arus ketidakpercayaan global. Apakah Deepin akan bertahan, ataukah ia akan tenggelam seperti banyak proyek lain yang gagal melewati badai? Di balik Deepin OS, ada sebuah perusahaan bernama Deepin Teknologi yang berkantor di Wuhan, Tiongkok. Mereka percaya pada satu ide yang sederhana namun sangat kuat, bahwa Linux tidak harus tampak membingungkan, bahwa open source tidak harus tampak seperti perangkat lunak murahan, bahwa pengguna biasa pun berhak mendapatkan sistem operasi yang indah, mudah digunakan, dan bebas biaya. Mereka tidak sekadar mengemas ulang Debian dengan tema berbeda. Mereka membangun antarmuka mereka sendiri dari nol. DDE, Deepin Desktop Environment. Di dalamnya terdapat Deepin Store yang elegan, Deepin Music yang indah, Deepin File Manager yang intuitif. Semuanya dirancang dengan filosofi yang sama, kesederhanaan yang anggun. Mereka membuktikan bahwa komunitas open source di luar Eropa dan Amerika pun mampu menghasilkan karya kelas dunia. Kembali ke kontroversi privasi. Setelah dihujani kritik dari komunitas internasional, Deepin Teknologi tidak diam. Mereka merespons dengan serius. Mereka membuka kode sumber mereka secara lebih transparan. Mereka menjelaskan bahwa server yang dianggap mencurigakan itu sebenarnya adalah CDN Content Delivery Network yang lazim digunakan untuk mempercepat pengunduhan paket perangkat lunak. Komunitas pun mulai memeriksa ulang. Dan sebagian besar peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada bukti konkret adanya CSPware tersembunyi di dalam Deepin.
Lebih dari itu, Deepin juga mengumumkan perpindahan basis dari Ubuntu ke Debian, yang memberikan fondasi lebih solid dan lebih dipercaya komunitas global. Perlahan tapi pasti, kepercayaan mulai pulih. Para pengguna yang sempat ragu mulai kembali. Badai yang pernah hampir menghancurkannya, justru menjadikannya lebih kuat. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di udara, yang masih menjadi bahan perdebatan di komunitas Linux hingga hari ini. Deepin Technology adalah perusahaan swasta. Namun, siapakah pemegang saham terbesarnya? Apakah ada keterlibatan pemerintah Tiongkok, baik secara langsung maupun tidak langsung? Dalam dunia teknologi modern, di mana data adalah komoditas paling berharga, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sepele. Sanu dan menariknya, Deepin sendiri belum pernah memberikan jawaban yang benar-benar tuntas. Lalu, haruskah kita menggunakannya, atau haruskah kita berhati-hati? Kita akan menjawab pertanyaan itu sebentar lagi. Saya ingin Anda membayangkan satu momen. Anda baru saja memasang Deepin OS di laptop Anda. Layar menyala. Dan untuk pertama kalinya, Anda melihat antarmuka itu. Dock yang mengambang dengan mulus di bagian bawah layar. Animasi yang halus seperti sutra. Pusat kontrol yang terbuka seperti laci kaca yang elegan. Font yang terbaca dengan sempurna. Warna yang harmonis dan menenangkan. Amangan Anda berhenti sejenak. Anda lupa bahwa ini Linux. Anda lupa bahwa ini gratis. Anda hanya merasakan satu hal. Ini indah, itulah kekuatan Deepin. Ia tidak menyerang Anda dengan konfigurasi terminal yang rumit. Ia tidak memaksa Anda membaca dokumentasi setebal kamus. Ia menyambut Anda seperti tuan rumah yang baik. Dan disitulah letaknya dilema terbesar Deepin. Karena semakin Anda nyaman, semakin Anda tergantung. Dan semakin Anda tergantung, semakin besar pula taruhannya jika ternyata kepercayaan itu disalahgunakan. Apakah keindahan bisa menjadi jebakan dalam dunia teknologi? Jawabannya adalah, ya sangat bisa. Sekarang saatnya kita berbicara jujur, tanpa drama berlebihan, tanpa ketakutan yang tidak berdasar, tanpa pujian yang buta. Deepin OS adalah sistem operasi yang luar biasa dari sisi desain dan kemudahan penggunaan. Tidak ada yang bisa membantah itu. Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Pertama, jika Anda adalah pengguna rumahan yang browsing biasa, menonton video, atau mengerjakan dokumen, Deepin mungkin sangat cocok untuk Anda. Risiko privasi untuk aktivitas sehari-hari umumnya sangat kecil. Kedua, jika Anda bekerja dengan data sensitif, data perusahaan, data klien, informasi rahasia, maka pertimbangan keamanan harus diutamakan. Dalam konteks itu, sebaiknya pilih distribusi Linux dengan rekam jejak transparansi yang lebih panjang. Ketiga, komunitas open source adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Selalu periksa, selalu pertanyakan, dan selalu dukung distribusi yang terbuka dalam komunikasi mereka. Deepin sudah melakukan banyak hal yang benar, tapi perjalanan mereka menuju kepercayaan penuh dari komunitas global masih panjang. Jadi, di mana kita berdiri sekarang, Deepin OS bukanlah musuh, ia juga bukan malaikat. Ia adalah sebuah proyek yang lahir dari semangat yang tulus, semangat untuk membuktikan bahwa open source bisa indah, bisa mudah, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Kontroversi yang melingkupinya adalah pengingat yang penting, bahwa dalam dunia digital, kita tidak boleh menyerahkan kepercayaan kita begitu saja hanya karena sesuatu terlihat indah. Gunakan Deepin dengan bijak, pahami risikonya, nikmati keindahannya. Dan teruslah belajar karena dunia open source adalah lautan ilmu yang tidak akan pernah habis untuk dijelajahi. Ada satu pelajaran besar dari perjalanan Deepin OS ini, bahwa keindahan dan kemampuan saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk menghadapi kritik dengan lapang dada. Deepin telah membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan karya yang indah. Kini tantangan terbesar mereka adalah membuktikan bahwa mereka juga layak dipercaya. Dan dalam dunia teknologi, kepercayaan adalah aset yang paling berharga dan paling sulit untuk dibangun. Wuhan,
sebuah kota yang pernah membuat dunia berhenti. Dari kota itu lahir sebuah wabah yang mengubah cara kita hidup, dan dari kota yang sama lahir pula sebuah sistem operasi yang mengubah cara kita memandang Linux. Keduanya datang dari tempat yang sama, keduanya menyebar ke seluruh dunia, keduanya meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Satu membawa ketakutan, satu membawa keindahan, dan mungkin itulah sifat dunia yang sesungguhnya. Bahwa dari tempat yang sama bisa lahir hal-hal yang paling bertolak belakang. Deepin OS masih hidup, masih berkembang, masih cantik, masih penuh pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan itulah yang membuatnya tetap menarik untuk terus kita ikuti. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat open source. Tetaplah penasaran, tetaplah belajar, dan tetaplah merdeka dengan teknologi open source. Saya Azwar Buton, terima kasih telah menonton.